Uranus, bahkan Arlott. Ya udah pasti ya, apalagi Cici kayaknya buang aja sih, ban aja sih menurutku. Kayak nggak bijak banget kalau emang mau dilepaskan. Terutama mungkin ketika dibutuhkan juga sih. Kayak first pick Cici itu udah jadi hal yang usual, hal yang common banget. Kayak nggak perlu kaget kalau misalkan nanti ada Cici di first pick karena emang sepenting itu. Dan se-fleksibel itu juga dengan build yang begitu banyak. Tapi udah terlihat di sana ada first pick dari Lancelot ternyata yang diberikan begitu saja. Cicinya sudah di-ban, tapi untuk Varsha dan Uranus itu langsung diamankan juga sama Araki Hoshi. Iya, Gila, iya, 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 ini Cici ya ternyata. Udah mulai ini Lancelot-nya harus diperhatikan loh, Lim. iya, 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 gua ngelihat dari Lancelot first pick, ini Lancelot Kairi kan. Bahkan kalau kalian sadar ya, tapi ini sedikit mungkin tips juga buat teman-teman di competitive scene ya, kalau memang pengen terbiasa nih untuk melawan hero-hero meta, coba nge-rank kayak Onyx. Kayak apa sih ranknya Onyx, dia hanya nge-ban 1 sampai 2 hero kadang-kadang. Entah itu memang sengaja atau memang lupa ban, tapi yang pasti mereka jadi terbiasa juga untuk melawan hero-hero yang kalau di rank games itu sering banget di-ban, Be. Iya ya, contohnya ya bisa kita lihat di sini Arlott yang terlepas. Mereka juga ternyata targeting dari bandnya itu menuju ke arah dari Baxia dan juga Fredrin Lim. Jadi yang menandakan kalau emang mereka pengen banget Lancelot ini. Mereka pengen memberikan ruang agar nantinya Lancelot dari Kairi akan bertemu ternyata dengan Fanny Zunesh. Wow, ini yang ditunggu-tunggu juga, Fanny. Cuma ya gini ya, gue bisa bilang nih, siapapun yang baru naik ke MPL di season ini gitu kan, kayak Yazuke, Zunes, dan lainnya juga itu kayak Ron tadi. Asli, Be. Asli ini Fanny-nya jago-jago banget, sumpah. Gak bohong ini mah. Gak tau kenapa ya, anak-anak muda sekarang, jungler-jungler muda sekarang tuh emang gak cuma bawa semangat dan mental yang berbeda, tapi ngebawain mekanik Fanny yang berbeda juga. Kayak kita mungkin kalau tarik balik nih Lim, 2 tahun ke belakang atau mungkin OTW 3 tahun ke belakang ya. Ketika kita mungkin baru memasuki musim ke-10, musim ke-9, yang namanya rookie, terus main Fanny, di panggung MPL itu geternya minta ampun Lim. Tapi buat sekarang, wah mereka bener-bener fluent banget. Mereka udah menguasai panggung, gak ada yang namanya demam panggung sedikit pun. Dan itu yang mungkin menjadi alasan kenapa Coach Cascute seberani itu untuk memberikan Fanny ke Zunesh. Iya, iya. Terima kasih ya Profesor KB. Emang kita yang Anak muda-muda muda, berbakat. anak muda Pak, anak muda, bukan Iya, iya, bukan Anda. Kedengeran di sananya bukan. kayaknya anak kuda, Be. Oh anak kuda, iya benar. Liquid, rookie liquid ya kali ya berarti Iya, ya. iya. Itu Berarti kayak salah ya? Fabian, benar, iya benar. Kalau anak kuda maksudnya kayak member mudanya Liquid, Fabian bener. Tapi kalau Ranger Mas mohon maaf, salah target nih kebetulan. Oke, oke, berarti saya salah tangkap ya. Salah salah denger Lim ya. Anak muda saya berarti ya. Mm-mm. Oke, tapi kalau ngomongin ke arah Fanny, ini balik lagi. Fanny di face atas memang riskan. Tapi itu dia, apa yang mau dimenangkan kalau tidak ada yang dipertaruhkan. Dan di laga yang sangat krusial, laga Royal Derby. Mempertaruhkan Fanny di phase awal. Kalau benar-benar berhasil, ini bukan tentang Hairi Santo Hairi, ini tentang pride. Kalau udah ngomongin pride ya, yang penting ingat mainnya jangan ngikutin gengsi Ranger Mas. Karena seperti kita tahu, kita tidak makan dari gengsi, kita makan dari prestasi. Jadi makanya ditutuplah Moskov sekarang juga ya. Dan Grok berarti menandakan kalau RRQ akan sedikit bermain dengan yang namanya Equilibrium Minion. Dan kita udah sering lihat nih, untuk Grok dari RRQ, 3 laning tuh possible banget Lim buat ditutup Lim. Iya, iya, iya. Ini awalnya bakal terhambat sedikit, tapi Be, maksud gue gak bakal yang sampai signifikan banget. Kalah start aja. Tapi dari Onyx, gue suka banget high loss dari Keyboy karena dia selalu bisa screening bahkan tanpa badannya. Dan Chusin, cukup jarak nih ngeliat Chusin di pick bawah loh, Be. Iya, nggak ada yang bener-bener kayak langsung priority, nggak ada target ban juga. Dan Zuxian di sini menurutku fine kalau misalkan emang mau gangguin Uranus. Tapi balik lagi nih Lim, untuk Uranus sekarang setidaknya ada jawaban kah dari Arlott karena kita udah sering lihat nih laning Arlott sebenarnya lumayan ngejawab. Dan Nathan, ini hero yang sempet tadi aku bilang kalau emang mau late game sekalian aja. Toy membawakan satu hero yang pada saat Skylar berjersey RRQ ini jadi favorite banget di season 13. Betul. Gue baru pengen nyambut itu juga. Ini salah satu hero yang berjaya, tapi jangan lupakan juga RRQ punya kenangan buruk dengan hero ini. Season 8, RRQ one straight push dengan hero Nathan yang digunakan oleh Suns. Oke, tentunya laga bergengsi kali ini. RRQ bisa kita bilang memiliki indeks yang mungkin agak sedikit kalah dengan Onyx. Tapi semuanya itu ada di draft. Yang sesungguhnya laga Royal Derby
Mari kita saksikan di Lane of dan untuk seluruh penonton sahabat Mobile Legends di kolom komentar. Ramaikan dengan emoji tepuk tangannya. Let's go to the Lane of Down. Oke, kita lihat ya. Ini dia pertarungan yang dari tadi ditunggu-tunggu. Skylar melawan mantan timnya, akan kamu jadi hasil baik bagi Skylar atau malah Toy nih yang bisa membuktikan seperti kata Tuturu tadi. Tapi ada kelas of era, veteran versus Youngblood dari para roamer. Wah, ini dia nih yang paling penting ya, bagaimana kedua roamer akan melakukan setup dan seperti biasa untuk urusan clear wave minion. Ini sangat diuntungkan sekali dengan adanya Grok. Toy akan lebih dominan di area laning, akan lebih berani untuk memberikan poke damage dan lihat Skylar bahkan sudah ke-trigger untuk Regen yang dia miliki. Ya, kita lihat permainan dari Skylar, dia bermain dari samping, sudah betul masuk ke dalam dan akan ada first blood. Kiboy berhasil dimakan, Sans mencoba untuk mendapatkan Sunes, tapi nampaknya mundur ke belakang ada sebuah jawaban membuat para pasukan tim RRQ kali ini mendapatkan 1 buah poin. Ini yang pengen gue tanya sebenarnya, tadi pengen gue bahas juga. Tanpa stun yang pasti loh, hanya mengandalkan Kiboy berarti untuk stopin Zunes. Ya, agak berat ya sebenarnya. Fanny-nya sebenarnya agak sedikit bebas. Dan tinggal kita lihat nanti di mid game-nya, Lim. Apakah akan ada miss cable dari Zunesh? Karena kita udah sempat lihat Fanny-nya dari Zunesh. Dan beberapa kali udah benar-benar perform banget. Tapi selama nggak mendapatkan sebuah blunder. Dan ini emang minim banget untuk efek CC. Sehingga mungkin kita expect-nya cuma bisa melihat Kairi untuk bisa stop bagaimana Zunesh dengan Fanny. Oke, Kairi early game ya, mereka juga membutuhkan Kairi early game. Sedangkan Dairen di arah bottom lane bakal coba di-commit. Terlalu banyak flicker for defensive akhirnya telah dikeluarkan oleh sosok dan Dairen. Meanwhile Skylar di arah top lane bakal coba di-commit oleh Sunes. Cancel Skylar, flicker for defensive dan Skylar still survive in the top lane. Skylar lagi-lagi menunjukkan The Prince Skylar tidak semudah itu untuk ditumbangkan. Bahkan itu membuang rotasi loh sekarang Onyx. Mereka pegang temponya. Lihat puncher dari Kairi bahkan membuat Idok flicker for defensive. Dengan mencoba untuk memantulkan dirinya kepada minion. Dan Zunes kali ini agak cukup terseok dengan adanya purple buff yang baru muncul. Informasi telah didapatkan. Purple buff mungkin akan didapatkan tanpa retribution. Akankah ada invasi tambahan. Tapi ternyata menuju ke arah Dairen yang tidak memiliki flicker kembali akan menjadi sebuah poin kill yang cukup malu sekarang Kairi. Dari bottom lane, 3 orang didapatkan. Fokus menuju ke arah Dairen. Dan bisa terlalu kuat running level 4 dan final slash. Dan Lupi menutup King Dairen. Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan tapi lihat Zunes. Maika tidak dapat Sunes kembali memakan ke Kiboy. Mendapatkan Kairi kembali one point situation. Kairi untuk yang tidak ada cut-out banyak Sunes di sana bakal coba dihasilkan oleh Lupi. Fight down from Lupi. Lupi berhasil menutup poin kill yang sangat mahal. Bahkan Riz tidak memiliki panel bisa melakukan simpan kembali. What a play from Lupi. Wah, gak mau kalah dari keduanya. Team fight agresif selalu ditunjukkan. Bahkan lihat punishment-nya, Be. Dari awal bisa dilakukan. Ya, ini benar-benar aktif banget ya, terutama buat Lutfi. Dapetin 2 poin kill. Poin yang positif banget buat Onyx. Karena dia nggak cuma menghentikan dari Zunesh-nya untuk snowball. Tapi juga menghentikan Dairen dengan cut wave-nya. Sehingga Idoknya nggak bisa connect juga nih sama roamernya dari Onyx. Dan sekarang Kiboy yang akan lebih aktif untuk melakukan setup. Oke, Kiboy bakal mencoba untuk menabrak. Mereka tahu Zunes tidak memiliki karakter buff. Idok di depan sana. Sekalipun dia memakan karakter Kairi, nggak terlalu bisa dikunci. Ingat, Kairi dengan Lancelot-nya. Ini legend sekali. Jangan lupakan hal tersebut. Dan Lutfi bermain seakan-akan dia seperti Lancelot. Dia juga bisa loncat ke kiri, ke kanan. Dan ini dia emblemnya Profesor KB. Ini kalau ngomongin soal emblem ya, basic common, Tenacity, Dairen itu aja pun tembus loh tadi di bagian bottom lane. Jadi mungkin untuk Dairen harus lebih berhati-hati. Kalau misalkan emang backupnya belum siap, harus mundur terlebih dahulu. Dan untuk Lutfi kayaknya emang udah siap banget dengan Trill dan Festival of Blood. Makanya jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Lutfi maunya team fight dan team fight. Really? Mereka sudah mulai bergerak mencoba untuk memaksa para pasukan dari RRQ untuk mengeluarkan retribution terhadap purple buff. Tapi ternyata ada call yang membuat mereka merubah haluan mereka. Lihat, haluan mereka berubah. Surprise! Positioning yang terbuka, terekspos dengan sangat indah. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka memakan dengan poin kill yang sangat manis. Sudah memilih untuk mundur ke arah belakang. Positioning terbuka. Aware, ampus yang tidak ada visionnya untuk Rins. Yang membuat dia membuka Feather Strike yang akhirnya di depan mata ada Sansa juga Kairi dengan lahap sang raja. Kontes. Mereka coba untuk terjadi. Zunes menuju ke depan, Torres Retribution tapi shutdown pun terjadi. Retribution Kairi masih menjadi 1 buah poin Retribution yang sangat manis. Mendapatkan keunggulan dengan adanya kehilangan Riz dan juga Idok. Tapi ditukar dengan Luffy.
masih worth it. Cuma problem yang tidak boleh mereka lupakan adalah satu. Zunes bermain, Zunes menjadi target utama. Tapi lihat apa yang dilakukan Zunes, memberikan ruang dan waktu untuk Toy. Lihat, Toy bahkan seakan-akan terlalu banyak yang bisa dimakan sama Toy tanpa ada hambatan atau invasi sekalipun. Itu dia Be, tadi Be, karena memang Fanny-nya bebas, jadi Zunes berani banget tadi walaupun darahnya udah low dan energi habis. Iya, iya, iya. Tentunya tidak ada efek stun pasti, tidak ada stopper pasti. Cuma masalahnya gara-gara dapetin 2 turtle ini bener-bener lo lihat Skylar yang awalnya kena poke banyak banget. Dia unggul level sekarang. Bener-bener kesusul dan Onyx distabilkan ekonominya hanya karena retribution dari Kairi. Dan kita bisa melihat sendiri di sini Dairen pun kayaknya bakal susah banget untuk open vision ketika Rins tadi udah sempat ke spot. 1v1. Oke, one by one situation, Skylar! Hampir aja ada highlight 1 minggu tentunya kali ini. Di depan sana pasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan pertahanan terhadap pasukan dari Zunes yang ini sangat penting. Dairen, no way! Ada selesai keluarga tapi Zunes mencoba untuk membalaskan kembali keadaan. Tapi mundur ke arah belakang karena kebakar foul. 2 poin kill terbakar dan Skylar! Dalam pulse! Synchro Vision berhasil mengacak-acak mid lane dari tim RRQ. Fokus ke arah turret menjadi pilihan utama. Sedangkan Toy dari offlane bebas untuk mendapatkan turret. Pertukaran semaksimal mungkin hanya ini yang bisa dilakukan oleh Toy. Offlaner from RRQ. Bloody Retribution tadi Be yang akhirnya bisa mendapatkan last hit kill-nya ke arah Zunes. Ya tentunya dengan tambahan juga ya poin kill yang semakin banyak untuk Onyx. Semakin lebih stabil juga ekonominya. Bahkan dari yang awalnya tadi kita cuma ngelihat 900-800 lim sekarang udah mulai silih berganti. Dan cuma Toy yang dari tadi farming dengan bebasnya menunggu momentum mungkin. Karena sekarang udah punya concentrated energy. Dan mungkin untuk setup turtle yang ketiga RRQ nggak mau lepas lagi. Karena dari tadi Kairi menjadi sumber masalah bagi ekonomi RRQ. Tapi nggak ada buff loh, nggak ada purple buffnya. Ini nggak bagus sebenarnya kalau memang pengen di kontes. Dan pilihan terbaik ternyata adalah melepaskan. Lepas. Iya. Terlalu berbahaya sepertinya. Karena Kairi benar-benar masih membuat timnya unggul dari segi objektif. Dan sekarang cuma bisa untuk dorong laning jauh. Itu dia Fanny di patch yang sekarang yang sangat ironis sekali. Even dengan purple buff. Oke, tapi lihat di sini benar-benar para pasukan dari tim Onyx, mereka jangan lupakan, mereka terbuang dalam waktu. Ini bisa melihat sosok dari Toy bermekaran di late game itu bahaya juga loh. Karena kondisinya Skylar sekalipun nggak bakal sempat untuk menahan damage diberikan oleh Toy. Lihat melihat ke belakang, Kimo menjadi pilihan utama. Lutfi pada setelah keluarga, tapi Toy masih bertahan. Masih bisa Kami dan Kairi. Gak ada anak tangga untuk menuju ke arah Toy. Itu dia, sedangkan Lutfi dengan satu final slash yang menutup pasukan RRQ. Masih mau lebih, Skylar tertutup dengan adanya satu tembok idok. Tidak membuat Skylar bisa dimakan. Masih ada flicker. Tidak boleh terbuang dalam waktu. Ingat fokusnya, mereka jangan lupakan. Oke, ada 2 high ground. Itu sangat berat untuk RRQ dan tembus. Dan bahkan lihat di arah bottom lane, Zunes! Trappingnya sangat baik dari Lutfi. Trapping yang membuat Zunes termakan seakan-akan hanya ada Skylar seorang diri. Ternyata tidak ada Skylar seorang diri di sana. Ditemani sampai selesai farming laningnya. Itu real cuy, baru stun dari Arlot. Itu satu-satunya yang bisa stopin dan beneran stop dari Zunes. Ke top lane. Oke Toy, di sini kondisinya tidak memiliki Wind of Nature. Toy tidak boleh terlalu terburu-buru untuk menuju ke arah seorang Kairi. Ingat Close Patch diduga dan pada slice! Lutfi menuju ke arah seorang Toy, termakan bersama dengan adanya Red. Sekeratul maut, masih coba untuk bertahan dengan Vengeance-nya. Tapi Lutfi nampaknya gak bisa terlalu lama karena akan dimakan oleh Oh my God, Lutfi! Berhasil tetap bisa memakan Ritz, Idok dan Toy. 3 pemain dari RRQ mereka tumbangkan dengan kondisi merugikan Lords yang pertama. RRQ mereka sudah memberikan waktu untuk Toy. Ada baiknya mereka tidak boleh termakan dengan tempo. Ingat, tempo yang sudah diberikan informasinya oleh legenda Marksman Tuturu. Jangan termakan emosi, terpancing atau bait apapun itu Profesor dan Lim. Wah tapi ini Lutfi tipikal orang yang bener-bener selalu membawakan oleh-oleh untuk teman-temannya loh. Baik banget. Dia tumbang, udah pasti tumbang, tapi bawa 3. Itu angka yang menguntungkan buat Onyx. Unggul hampir 4.000 gold. Tentu Lord akan dilepaskan. Karena sekali aja nanti Zunes masuk, itu akan menjadi ancaman untuknya. Zunes gak mungkin masuk berani dan ternyata Kairi berhasil mendapatkan retribusi dengan sangat manis. Menuju ke belakang RRQ dengan damage dari seorang Toy membuat Kiboy bertahan di depan sana. Tapi tampaknya Kiboy terlalu kuat. Baik time 2 tim yang berbeda. Itu bersama dengan Kiboy. Pertukaran sudah terjadi tapi dia akan menjadi korban kedua dari tim RRQ. RRQ berhasil mendorong di arah bottom lane.
satu wave minion yang ternyata bisa menguntungkan mereka. Karena masih ada 11 detik lagi sebelum Lord muncul dan nampaknya sayang sekali Holy Defense gagal untuk dipecahkan oleh para minion dari RRQ. Pertukaran ya, mau tidak mau tadi Lord didapatkan dan lagi-lagi kerugiannya ada untuk RRQ. Dua member mereka harus hilang, tapi respawn time mereka cukup. Mereka sempat kembali lagi ke lane of down dan RRQ akan full dari defensifnya, Be. Tapi jujur kalau ngomongin setup, Lim Onyx kayaknya lebih siap. Lihat detikan flicker dari Lutfi. 10 detik dia akan ready dengan yang namanya flicker, final slash. Dan Zunes 1v1 lawan Kairi. One by one situation in the bottom lane. Sekarang full maut, nampaknya gagal tapi lihat Toy. Mau tidak mau harus ngebuka terlebih dahulu untuk bisa mundur ke arah belakang. Informasi didapatkan adalah Lutfi tidak mau memaksakan karena Holy Defense selalu menjadi satu obstacle yang nggak bisa ditembus oleh tim tersebut. Oke, ini kelihatan ya memang dari Lord pertama, Onyx pun sadar kan, Be, dia nggak bisa terlalu expect untuk sampai best turret, makanya mereka lumayan pelan. Iya, mereka step by step banget. Mereka tahu persis kalau misalkan mereka harus nungguin tectonic charge-nya terlebih dahulu untuk Idok. Karena itu bisa menjadi salah satu game changer. Dan ingat, satu winning condition juga dari Onyx. Respect hero momentum dari Idok. Makanya kayaknya mereka nggak mau buru-buru untuk flicker final slash. Mereka nggak mau buru-buru untuk melakukan teamfight di dalam teritori dari RRQ. Mereka maunya teamfightnya di area jungle. Wah, ini dia Waduh. komandan kita nih. MPL ID Panglima. Extremer ya, Panglima kita siap lagi restream. Bisa kalian kunjungi juga channel official restream MPL ID. Walaupun Oke. sedikit murung ya Ranger masih terlihat karena mungkin Itu- ya dari dominasinya 7.000 gold ini terlalu jauh. Prof, itu bukan murung, itu namanya garuk gak gatel. Itu Pusing dia garuk dikit pala ya. tapi gak gatel. Artinya Iya, lumayan iya, mirip iya. sih, Ji. Artinya lumayan mirip sebenarnya. Ya tapi terlihat ya emang dominasinya sangat-sangat total banget dan emang satu-satunya cara untuk bisa bertahan dari Zunesh itu emang cuma ngedorong landing bawah. Itu pun dia kalau nggak ketemu sama RRQ mungkin Kairi terutama di sini yang bisa nge-spot split push tersebut. Gila. Itu Zunes pas banget momentumnya. Coba Zunes agak tahan sedikit. Mungkin kasusnya berbeda tuh. Oh, Dairen kayaknya agak cukup sakit dihantam oleh mantan timnya. Lihat di depan sana Dairen seperempat darah setelah dikeluarkan. Ditutup jalannya Kiboy nggak bermasalah. Memang Kiboy hanya cukup sebagai badan terpasukan dari tim RRQ. Dan Rinsa Keratul mau dengan satu Tonros di ujung saja. Bayangkan kalau itu full stack, Tonrosnya di tengah bisa jadi loh. Rins dengan Retribution Flame-nya itu bisa tumbang. Itu hampir banget sih. Damage yang sakit banget. Itulah yang gue bilang Lancelot. Kena nerf, iya kena nerf. Tapi damage-nya itu tetap sakit. Masih sesakit itu. Bahkan lihat Lord, RRQ. Kali ini mereka harus tetap coba untuk kontes, Be. Nggak boleh dilepas dengan free. Ya One setuju by one karena situation di mid lane. Oh. Di mid lane. Oh, tapi nampaknya Zunes nggak berhasil kenain Kairi. Masih bisa dihindari dengan Red Tonron. Tapi lihat Rins membuka Pedal Strike Kairi. Target utamanya menuju ke Rins. Menutup warung ini memiliki dari Rins. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Mereka harus mundur mendadak. Mereka nggak punya short skill lagi. Selain dari Idok, apakah Idok mampu Zunes. berhasil mendapatkan itu dia. Tektonik yang berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx porak-poranda. Hanya Kibo yang bisa mereka dapatkan. Karena kalau misalnya mereka masih mau lebih, pertukarannya adalah dengan mereka akan tumbangnya lebih banyak. Dan itu nggak baik ketika Lord di tangan Onyx. Lord untuk Onyx. Ya, tadi ada pencobaan juga Zunes. Sayangnya steel cable pertamanya miss. Makanya dia nggak berhasil terbang ke Lord tadi. Tapi kita bahas soal high ground defense BRRQ. Mereka punya dua sebenarnya. ya mereka punya Varsha, mereka punya Nathan juga. Kita tahu bagaimana powerfulnya Nathan apalagi di atas menit 15. Tapi ingat ini damage dari Skylar harus di-respect. Skylar! Damage yang terlalu besar ditarget bahkan oleh seorang Zunes. Dia masih bisa bertahan di depan sana. Damage dari Skylar walaupun bukan dia mengeksekusi. Tapi lihat betapa sulitnya untuk membakar Skylar dengan masih ada 4-3. Lihat masih bergerak belakang. Tidak ada Final Strike. Tapi Joy di sini menjadi salah satu target untuk Final Slam! Lutfi! Astaga Lutfi! Memporak-porandakan pertahanan dari RRQ dengan high ground yang mereka miliki. Astaga Lutfi! Damage yang terlalu sakit dan bisa dibendung. Fokus poin saja mengejar Besturen. Gak boleh apa yang terjadi. Dan Royal Derby di game yang pertama. Memporak-porandakan wipe out hampir terjadi. Dan sorry to say, RRQ berlutut di game yang pertama. And Onyx take the game. Lagi-lagi Lutfi dengan final slash skill yang bisa kita bilang di bawah 50% untuk menangkap Fanny, tapi momen tersebut muncul. Lutfi berhasil menangkap bukan hanya sekali, 2 kali. Mungkin inilah yang terbilang pertarungan gengsi keduanya, memberikan perlawanan yang sangat signifikan. Tapi sorry to say, game 1 Onyx
menghancurkan RRQ. Total Yes. domination, 10.000 gold lead loh soalnya Ranger Emas. Ini bukan angka yang sedikit. Kita tahu sendiri, 10.000 gold lead itu teamfightnya udah bisa asal-asalan. Tapi di momentum akhir, aku boleh bilang ini RRQ lepas respect. Karena mungkin dia nggak expect damage-nya Skylar semeledak itu. Dan alhasil, karena idoknya tumbang di tengah-tengah, lalu ya Toy-nya nggak punya penjagaan. Ya udah pasti itu easy final slash dari Lutfi. Itu yang mungkin tidak diekspektasikan dan bentuk respect dari damage yang burst seperti itulah yang mungkin perlu diperhatikan ketika udah mulai masuk mid game karena kita tahu Harit ini Harit gak ada point dead sama sekali jadi udah pasti dia bakal spike banget di mid game. Itu masalah bukan hanya spike-nya. Targeting mereka ke arah Skylar itu benar-benar terlalu effort. Dan ternyata nggak berimpact mahal. Nggak ada impact yang bisa menumbangkan Skylar sama sekali. Berbanding terbalik, lihat effort yang dilakukan Lutfi. Astaga Lutfi. Benar-benar flicker dengan final slash-nya itu benar-benar ngebuat Toy hilang langsung di depan sana. Nah Jadi ini effortnya. Kali loh, karena di bawah Dua tadi effort. ada momen ya kan, Skylar yang Iya. dia ngebait terus kena stun, kena pentung Lutfi itu, aduh itu. sakitnya tuh sampai sini loh. Dua effort yang sama bebannya. Tapi ternyata hasilnya yang berbeda. Itu dia yang membedakan. Hasilnya berbeda, Lim. Ya, kalau aku bilangnya ini sih balik lagi ya bagaimana power dari antar winning conditionnya juga yang berbeda banget. Yang kayak tadi Fanny juga cuma bisa laning jauh. Tapi di satu sisi ya biasa Gold Laner sama EXP kan biasanya bagi job desk misah tuh kan. Ya kita expect dengan adanya Lutfi bermain Arlot ya akan seperti ini. Dia akan bermain dengan cover. Makanya Lim tadi aku bilang dibanding Cici ya. Sebenarnya Arlot lebih power loh di Lutfi kalau buat aku pribadi. Karena emang bisa kita lihat sendiri fluent banget final slash targetingnya. Dan bagaimana cara dia bermain dengan Vengeance effect-nya. Ditambah lagi dia yang menjadi satu-satunya alasan. Tadi Lim bertanya-tanya nggak ada nih yang bisa ngeberhentiin Zunesh-nya. Tapi ada kok ternyata. Lutfi berkali-kali loh dia yang benar-benar bisa nge-stop Fanny tersebut. Itu sih Oke. di luar prediksi ya. Kayak kita wah nggak bisa berkata-kata saya ngeliat Arlot stopper Fanny dan langsung keluar sebagai player of the game kita. Oji silakan. Setuju banget, Lutfi, player of the game. Dan tentunya kita akan melihat Royal Derby highlight oleh Profesor dan juga Lim, silakan. Wah ini kalau ngomongin soal highlight ya, satu-satunya highlight yang paling aku ingat adalah bagaimana cara dari secure turtle-nya terlebih dahulu. Karena itu alasan utamanya kenapa perbedaan goldnya langsung swing jauh banget. Ya ini juga salah satunya nih, shutdown point 2 kill. Yang tentunya secara otomatis Lutfi mendapatkan 240 gold. Tapi di momentum team fight-nya, lihat dampak dari Lutfi. Dia selalu membawa oleh-oleh untuk member dari Onyx. Makanya tadi aku bilang, Lutfi EXP laner baik. Dia bawa oleh-oleh buat teman-temannya. Dia emang tumbang, tapi tuker 3, tuker sama 2, minimal 2 deh. Itu udah nguntungin banget as a team buat Onyx-nya. Selalu ada ya yang ditukar juga. Dan ini yang gue maksud loh, kena stun, kena final slash. Bisa ya di trap di sana pas banget momennya di atas juga. Vengeance ini cuma dipakai buat loncat ke depan gue. Iya, dan kita bener-bener di sini sih yang paling krusial banget menurutku. Lutfi tuker 3 dan di sini juga ada pertukaran point kill tapi tidak begitu menguntungkan sebenarnya buat teman-teman dari tim RRQ-nya. Onyx selalu menang dari segi trade dan team fight. Sehingga itu yang membuat mereka selalu lebih siap dalam menjalankan team fight besar juga. Di sini juga salah satunya ketika trade-nya itu cuma kena Keyboy. Jadi menurutku nggak ada a big deal yang bisa didapatkan. Dan tentu tanpa adanya vision yang cukup ya, Toy sangat mudah sekali untuk tertangkap dengan final slash. Dan itu dua-duanya langsung kena efek stun, Zunesh juga terhenti. Even ada Rins di sana yang tadi udah sempat dibilang sama Lim ini high ground defense-nya luar biasa. Tapi dengan dia sendirian melawan 5 pemain, melawan dunia bahkan kayaknya nggak bakal bisa untuk bertahan. Wow, Iya. tapi ini benar-benar tidak bisa dipungkiri. Astaga Lutfi, ini benar-benar mengerikan sekali. Tapi berkat satu momentum dan kepercayaan Lutfi untuk bisa menggandeng Skylar di lane manapun, di team fight apapun. Lihat, Skylar berhasil melewati Royal Derby di game pertama tanpa kematian Samsek. Sama sekali ya. Tapi Suns juga sih kayak no death, bahkan Kyrie juga no death. Ini yang gue bilang sih konsistennya mereka. Cuma ya kalau misalkan gue bisa kasih kredit Zunesh, ini Fanny yang jago sekali loh. Lihat goldnya, tetap 10.000 di gempuran yang sangat dahsyat dari Onyx B. Ya ini tinggal di macro play-nya aja kayaknya Lim. Kalau kita ngomongin soal Polesan sebagai pemain yang masih muda, yang masih fresh. Tapi kalau misalkan kita melihat sedikit nih, mungkin dari build itemnya Skylar yang udah bener-bener eksplosif banget Lim.
Mungkin ya dari awal kita udah expect ya kalau misalkan ini Harithnya bakal agak sedikit kesulitan. Tapi ternyata nggak ada kata sulit ketika buat Skylar sebagai damager. Terutama ketika dia melihat ada potensi untuk bisa nge-deal damage tanpa dia terkena damage balasan. Itu yang tadi di bagian mid lane ketika Idok yang menjadi korban utamanya ternyata. Jadi menurutku di sini emang bener-bener Onyx gak cuma menangin dari game dan objektif tapi dari semua lininya yang bener-bener sangat stabil sekali. Iya iya iya. Wah, dari emblem-emblemnya pun kelihatan nih. Sebenarnya gue bisa bilang ini emblem-emblem standar pada umumnya ya. Cuma emang emblem ini tuh fungsi banget. Tapi Lutfi tadi yang gue bilang Festival of Blood talent kedua dari Arlott ini suka ganti-ganti, Be. Kadang Wanderers, kadang Tenacity, kadang Festival of Blood juga. Dan Lutfi pas banget sih pakai Festival of Blood. Pasti ya, karena kan kita tahu juga bahwa dengan Festival of Blood mereka bisa mendapatkan yang namanya Rose Gold Meteor, mendapatkan hybrid defense juga. Dan ini juga yang mungkin harus kita lirik nih, 3 turtle perfect objektif. Even dengan Assassin, kita udah hafal banget lah bagaimana Kairi dengan show-nya. Dan tentu dengan secure terhadap Lord, ini membuat jadi perfect objektif 0 loh untuk Lord. Dan juga turtle bagi RRQ Hoshi. Dan itu yang membuat gold swing-nya sangat berbeda sekali untuk para gold laner.